Hai guys, di video kali ini saya akan update soal beberapa hal menarik yang teman-teman perlu ketahui, dan saya juga akan update soal harga Bitcoin, apa yang akan terjadi untuk pergerakan harga selanjutnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Kita akan mulai dulu dari time frame weekly harga Bitcoin, di mana hari ini hari Senin, jadi sudah ada close weekly-nya, di mana ini adalah candle spinning top kalau tidak salah. Ini jadi tidak jelas apakah ini bullish atau bearish, tapi dia ada semacam indecision, tidak ada keputusan yang terlalu uh, yakin ke atas atau ke bawah, tetapi kita bisa lihat bahwa ada perlambatan dari penurunan dari 2 minggu yang lalu, dan ini masih ada kemungkinan untuk turun lagi karena dia gagal untuk berada di atas 200 weekly moving average, bahkan tidak sempat menyentuhnya. Rata-rata ekspektasi daripada trader-trader itu mereka expect bahwa di minggu lalu itu bisa menyentuh ke harga 22.500, tapi ini tidak. Dia sampai ke 21.800 saja, dan hari ini masih sideways di situ-situ saja. Masih ada kemungkinan untuk turun ke 300 weekly moving average di harga 16.700-an. Di mana ini bisa merupakan daerah yang baik untuk kita membeli Bitcoin. Teman-teman bisa pasang di 16.800, 17.000, 17.500, dan seterusnya. Dan selain itu ada juga garis daerah support yang cukup kuat, yaitu di all time high di tahun 2019, yaitu di kotak merah ini, di harga 13.800 sampai 12.000. Di situ akan menjadi daerah best buy menurut saya. Kalau misalnya bisa sampai ke situ, teman-teman, menurut saya ini wajib beli di sini karena harganya itu sangat murah banget. Itu seperti mengulang di tahun 2019 lagi. Dan ketika harga Bitcoin itu akan kembali naik, kembali masuk ke bull market, itu kenaikannya tidak akan, menurut saya tidak akan seperti ini, lama lagi seperti ini, atau bahkan sampai ke 4.000 lagi. Tapi menurut saya lebih probabilitasnya itu lebih ke mereka dia bisa langsung ke daerah 30 ribuan dengan cukup cepat, dan mungkin dia akan ke daerah 50 ribuan. Di situ kemungkinan ada rejection karena daerah situ merupakan daerah golden pocket di sini, yaitu di daerah 50 ribuan di sini ya. Oke, jadi itu untuk kalau misalnya sudah memasuki bull market, dia bisa dengan mudah ke daerah 30 ribuan, 38.000, dan juga di sini di 49 ribuan. Oke. Dan untuk time frame daily-nya bagaimana? Time frame daily-nya kemarin itu close dengan turun dari hari-hari sebelumnya. Kita lihat di sini. Dan ini hari ini masih biasa-biasa saja, belum ada pergerakan yang terlalu berarti. Kita lihat time frame 4 jamnya. Di time frame 4 jamnya ini kemungkinan ada pola inverted Adam and Eve. Jadi pola inverted Adam and Eve ini, jadi dia itu ada runcingnya dan ada runcingnya di sini, kemudian ada bulatannya di sini. Jadi mirip sekali dengan pola yang dibuat oleh Bitcoin sekarang. Runcing di sini, kemudian ini bulatannya di sini, sangat sama persis ya teman-teman. Dan ini dia ekspektasinya bisa ke bawah ya, ke bawah daerah sini. Oke. Jadi kemungkinan besar itu bisa ke bawah. Kemarin itu sempat naik ke daerah ini sampai ke garis resistance sebelumnya di sini, yaitu 21.734, dan cukup tiba-tiba cukup kenceng, tetapi rupanya setelahnya itu langsung turun dari situ. Itu merupakan liquidity grab atau jebakan dari whale untuk menjual Bitcoin-nya di daerah sini, dan menjebak retail untuk membeli karena sudah semacam terjadi breakout di sini. Retail itu langsung membeli karena ada terjadi breakout daripada garis resistance di daerah sini. Jadi retailnya beli, kemudian whale-nya di saat itu karena volumenya bertambah, whale-nya bisa menjual dengan lebih banyak. Oke. Jadi itu yang perlu kita perhatikan, meskipun Bitcoin ini sudah breakout daripada inverted head and shoulders-nya, tapi mungkin bukan inverted head and shoulders,
ya menurut saya, karena kenaikannya itu tidak cepat. Dan ini cukup lama terjadinya, dia ketika dia breakout, kemudian dia retest, naik lagi, tapi dia malah turun lagi di sini ya. Kita akan lihat apakah ini benar-benar bisa play out, inverted head and shoulders-nya, dan dengan target, misalnya itu di sekitar 25 ribuan untuk target ininya, pola ini. Kita akan lihat apakah dia harus retest lagi daerah sini, baru bisa melanjutkan kenaikan ke atas, atau malah breakdown ke bawah dari sini, dan mungkin akan membentuk pola yang baru. Itu kita akan lihat. Untuk dari ininya, kalau kita ganti ke time frame 1 jam, kemungkinan ini ada, ya, kemungkinan besar dari saya ini adalah around the top, yang merupakan bulatannya itu, dan kemudian kemungkinan dia bisa membentuk seperti ini, perlahan-lahan baru turun dari situ. Atau dia turun, habis itu baru naik. Itu adalah skenario-skenarionya. Oke, untuk Ethereum bagaimana? Untuk Ethereum dia masih bertahan berada di atas EMA ribbon ini di time frame 4 jamnya. Jadi kalau misalnya berada di atas berarti masih bullish, tapi kalau dia Bitcoin-nya itu turun, maka Ethereum-nya juga akan turun dan bisa menembus daerah ini sehingga tidak jadi bullish lagi tetapi malah bearish ya. Ini Ethereum lebih cepat kenaikannya daripada Bitcoin karena tinggi di sini itu lebih tinggi daripada di sini, beda dengan Bitcoin. Bitcoin tinggi di sini itu sama dengan tinggi di sini. Jadi ada semacam alt season yang kecil terjadi di beberapa hari terakhir ini. Entah itu apakah dead cat bounce atau sudah memasuki bull market, tapi menurut saya itu lebih condong ke dead cat bounce, jadi hanya naik sebentar saja, habis itu baru akan turun lagi. Menurut saya sih seperti itu. Ada bearish divergence di sini, kalau kita lihat. Jadi ketika harga itu naik, kemudian di sini itu ininya menurun. Ada bearish divergence juga di MACD-nya, jadi ini menurun ya, jadi kurang kuat momentum untuk naiknya, meskipun harga naik, jadi kemungkinan besar akan turun menurut saya. Oke, dan kita lihat ini ada MVRV-Z, yaitu market value, realized value, Z. Ini dia bilang sekarang tahun 2030, halo, kenapa kamu tidak mengambil Bitcoin ketika dia memasuki daerah oversold di MVRV-Z-nya? Katanya karena dia bisa ke daerah yang lebih rendah lagi, jadi saya tidak jadi beli. Nah ini daerah ini itu merupakan daerah yang menunjukkan bahwa Bitcoin itu sedang berada di bottom MVRV-nya. Kita lihat harga di sini, kemudian MVRV-nya itu dia sudah memasuki daerah merah ini. Ini sama seperti kondisi di tahun 2018-2019 bear market di situ, sama seperti di sini, di mana ini merupakan kesempatan bagi kita untuk membeli Bitcoin, sama seperti tahun 2015 juga. Di sini itu ada kesempatan untuk membeli Bitcoin, dan di sini juga. Dan teman-teman jangan lewatkan kesempatan ini, teman-teman bisa beli Bitcoin, harus ada exposure menurut saya di saat ini, karena inilah secara jangka panjang daerah sini itu relatif rendah harganya. Teman-teman tidak usah pikirkan apakah dia itu harganya itu bahkan akan ke 12.000 atau ke 15.000 masih bisa turun lagi, tetapi teman-teman pasang secara bertahap di 20.000, 18.000, 16.000, 14.000, 12.000, 10.000, pasang saja. Dan meskipun tidak sampai ke sana, tidak apa-apa, yang penting ada beberapa order yang terpenuhi, dan itu bisa menjadi akan benar-benar life changing di tahun-tahun kemudian. Kalau teman-teman yakin teman-teman bisa membeli ini, menurut saya, dari saya sendiri sih, saya sangat yakin Bitcoin itu bisa ke harga $100.000 ke $1 juta. Itu hanya tinggal menunggu waktu saja, dan jangan disia-siakan kesempatan ini. Teman-teman kalau misalnya kurang yakin, teman-teman perlu mempelajari soal fundamental Bitcoin untuk memiliki keyakinan tersebut.
Ya, kalau misalnya teman-teman sudah belajar soal fundamental Bitcoin, kemudian belajar soal sistem keuangan dunia, di mana mereka mengatur keuangan dunia itu seperti apa, menyelesaikan masalah itu seperti apa, teman-teman akan yakin bahwa Bitcoin ini adalah benar-benar akan menjadi uang yang dipakai di kemudian hari oleh secara massal, ya, akan diadopsi massal. Sekarang belum terjadi karena masih disuppress oleh centralized finance dari bank-bank, dari pemerintah-pemerintah tidak mau Bitcoin itu untuk berkembang, makanya mereka semacam membuat manipulasi harga agar Bitcoin itu bisa turun. Ya, mereka juga beberapa hari lalu itu atau beberapa minggu lalu meluncurkan ETF yang hanya untuk men-short Bitcoin. Jadi hanya untuk ketika Bitcoin turun saja. Kan tidak adil ya, kalau bisa short harusnya bisa long juga, yaitu ketika dia naik. Tapi ini hanya short saja. Jadi jelas-jelas ini merupakan manipulasi daripada penguasa-penguasa tersebut ya. Ada berita menarik dari dunia metaverse, dan menurut saya metaverse ini merupakan niche daerah di kripto ini yang peluangnya itu sangat besar, dan saya ketika alt season itu atau harga altcoin tersebut itu jatuh, saya akan mulai untuk membeli altcoin khususnya di metaverse karena menurut saya teknologi berikutnya itu adalah metaverse. Saya sangat yakin sekali, di mana ini ada berita token Sen ini itu dia naik itu karena ada tech giants yang sedang men-set standar-standar daripada metaverse ya. Jadi Microsoft dan Meta sekarang mengumumkan semacam forum standarisasi metaverse yang menyebabkan ada pujian dan kecaman ya. Beberapa percaya bahwa koin kripto metaverse ini dapat mendapatkan manfaatnya itu dari forum ini. Nah, akibatnya adalah koin Sen ini dia pump ke atas. Nah, beberapa ini percaya bahwa forum metaverse ini tidak lain hanya sebagai untuk menjaga kompetitor-kompetitor kripto itu keluar dari niche metaverse. Jadi mereka ingin, karena ini Microsoft dan Meta itu mereka lebih centralized, dan Sen, Decentraland, Axie itu lebih decentralized ya. Jadi mereka ini tech giants ini yang rata-rata itu Web 2.0, mereka ingin tidak berkompetisi dengan Sen, Decentraland. Ya, menurut mereka dari ini. Bagaimana menurut dengan teman-teman? Apakah ini bagus untuk metaverse secara umumnya? Teman-teman bisa komentar di bawah, dan juga apakah teman-teman yakin kalau metaverse itu belum usai, atau menurut teman-teman metaverse itu sudah tidak ada harapan lagi? Teman-teman boleh komentar di bawah. Kita lihat apa yang dilakukan oleh whale Bitcoin terbesar ini, namanya Ip Man, panggilan yang saya berikan, dan dia terus membeli Bitcoin di harga yang murah ini, 400, 488, 200-an, 300-an, 500-an, 255, 36 Bitcoin, dan dia terus membeli Bitcoin karena harga yang sekarang itu sangat murah sekali. Jadi ini teman-teman bisa cicil setiap hari, dollar cost averaging kalau misalnya tidak terlalu stres atau terlalu lama menunggu, atau tidak terlalu terpengaruh psikologinya untuk timing membeli Bitcoin-nya ya. Dan ini ada Arbitrum Odyssey Bridge Week, tinggal 2 hari lagi untuk minggu pertamanya. Teman-teman, ini gampang banget, tinggal taruh ETH di MetaMask, atau teman-teman bisa nanti swap di dalamnya, dan gunakan HOP protokol karena HOP protokol kemungkinan akan menjadi bridge yang digunakan terbanyak dalam jumlah ETH yang di bridge ya. Jadi jelas sekali di sini HOP protokol ini yang paling tinggi selama seminggu terakhir ini. Jadi gunakan HOP protokol untuk nge-bridge ETH dari network apapun,
ke Arbitrum. Teman-teman bisa lihat video saya mengenai event ini, dan menurut saya ini bisa menjadi peluang airdrop. Jadi teman-teman awalnya akan mendapatkan NFT dulu, teman-teman kerjakan 1 minggu itu bisa dapat 2 NFT, habis itu kemungkinan menurut saya setelah ini selesai akan ada pengumuman airdrop ya, yang based by jumlah NFT yang teman-teman kumpulkan selama Arbitrum Odyssey ini ya. Manfaatkan ini karena menurut saya ini dia minimal menurut saya bisa memberikan kita at least $100 dalam nilai airdrop-nya. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe. Nantikan video saya selanjutnya.